Syukur, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang yang seringkali kita nyanyikan dan kita punya ini juga namanya Yabes, yaitu doa Yabes. Jadi doa Yabes ini saya mendapatkan inspirasi kalau nggak salah di tahun 2014 ketika mau membuat sebuah hiasan. Namanya apa ya, saya terinspirasi dari doa Yabes. Memang kalau doa Yabes ini ceritakan, nanti kita akan bahas. Kita lihat ayatnya dulu, kita baca sama-sama. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dalam kesesakan. Yabes katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, sehingga dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara dikasih Tuhan, jadi Yabes memang dikasih oleh ibunya, kasih nama ke dia. Karena apa? Dia dilahirkan dengan kesakitan. Kesakitan itu mungkin seng atau sesar atau normal begitu, tapi bermasalah. Yabes ini bermasalah. Tapi kemudian kenapa dari orang-orang yang bermasalah punya doa yang sangat dahsyat? Bahkan doa ini menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Dia bisa berkata bahwa kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yang pertama, Yabes itu menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Ibunya memberi nama Yabes sebab aku melahirkannya dengan kesakitan. Arti nama Yabes adalah kesakitan atau penderitaan. Orang selalu bilang apalah arti sebuah nama. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi berbeda dengan Tuhan dan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu namanya keren-keren. Dikatakan dalam nama orang nggak sembarangan kasih nama. Kita juga ada beberapa orang sembarangan kasih nama. Jadi bayangkan misalnya si Yabes ini dipanggil orang, hei penderitaan, hei orang sakit gitu. Itu kan gak keren banget ya gitu ya. Nah, nama itu kalau kita tahu arti nama kita, itu kan kalau arti nama kita misalnya jelek, gak bagus, itu bisa menjadi apa? Karakter kita juga, melemahkan diri kita juga. Makanya kalau ada juga di sebagian orang itu mengatakan namanya itu kalau namanya jelek, sakit-sakitan harus diganti pakai bubur merah putih gitu kan, seperti begitu. Udah kayak 17-an. Nah, si Yabes pun seperti begini. Bayangkan bahwa dia berjalan setiap hari dengan beda dengan ada Daniel, artinya God is my judge. Samuel artinya apa yang diminta daripada Tuhan. Yusuf artinya Allah menambahkan. Daud artinya yang dikasihi. Nah, Yabes penyakit. Ibu Yabes tahu konsekuensi menerima kayak kesakitan atau penderitaan, karena itu bisa menjadi gambaran masa depan si anak. Bisa terus menerus akan menjadi sakit. Makanya wah salah lama kali gitu kan, harus ganti gitu. Pakai bubur ayam harus lengkap, ada emping, ada ini semuanya segala macam begitu kan, berapa porsi gitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira Yabes menerima nggak mendapatkan nama seperti itu? Dia menerima, nama dia nggak berubah nama menjadi Victor, kemenangan atau apa, enggak, tetap Yabes. Makanya kita ada sampai doa Yabes. Nah, yang dia tidak mengamin. Yabes tidak bergerak. Dia lebih percaya kepada kehendak dan kuasa Allah dibanding dengan namanya.
Dia bukannya dia tutup mata dengan kesakitannya dia, tapi dia nggak mau mengamini yang namanya kegagalan. Nah kita begitu, kita mungkin adalah latar belakang kita nggak bagus, mungkin kita bandel ini apa semua segala macam, tapi kita harus lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya di sini dia tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tidak mengimani atau mengamini bahwa selamanya dia akan sakit dan menderita. Dia harus tahu bahwa rencana Allah adalah sejahtera, bukan kecelakaan. Nah kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kita, kita kejar itu. Kita nggak mikirin sama kita, masa lalu kita, mungkin kita pernah ini, kita pernah itu, kita pernah apa. Udah berfokus kepada Tuhan. Paulus mengajarkan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berfokus kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang mental yang lemah, dia akan terus berpikir terhadap sakitnya dia, penderitaannya dia. Tapi ya enggak. Dia percaya banget. Makanya doanya itu menggetarkan Tuhan, makanya dikabulkan. Dia nggak berdoa di awal, dia nggak bilang begini, Tuhan sembuhkan sakit saya, tapi dia dengan hebat dia berdoa minta berkat yang berlimpah. Kira-kira kalau orang sakit itu kan bakal apa? Cepat mati ya. Ngapain kita berkat berlimpah? Ya mungkin ketika saya tahu saya sakit jantung, ada ketakutan. Wah nanti gimana ya, nanti begini. Tapi saya bilang, saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bekerja memakai semua perangkat dokter, semua alat operasi, semua obat untuk pemulihan saya. Nah, yang pertama, kalaupun kita punya masa lalu, kita punya masalah yang berat, kita lihat cari rencana kehendak Tuhan itu apa. Jadi tak ada lambat laun yang tak dapat dilalui tanpa hadirnya Tuhan. Nggak ada. Tuhan itu di lembar kelaman mau temenin. Kalau teman kita boro-boro di lembar kelaman, kita nggak punya duit di kita aja udah pindah semuanya tuh, yang ada teman lagi, ya. Nah Tuhan di kita lembar kelaman, itu lembar kelaman apa? Belangsak banget. Gembel gitu, menderita banget. Tuhan mau berdosa banget. Tuhan mau datang ini sama kita. Nah makanya gini, jangan mengimani atau mengamini bahwa selamanya kita akan menjadi orang yang nggak benar. Kalau adalah rencanaku adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Nah makanya ini mentalnya dia, kenapa generasi abis itu saya pakai itu, kita harus punya mental begitu. Orang mau stigma kita mau bilang apa, tapi kita harus cari. Nggak gampang memang mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita, nggak gampang. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, kita yakin sungguh-sungguh, kita pasti bisa mendapatkannya. Jadi yang pertama tuh jangan menyerah dengan kelemahan kita, keadaan kita. Jangan menyerah dengan itu. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh. Yabes mengalami pergumulan, tekanan dan kecemasan, tapi dia gak bersyukur kepada Tuhan. Nanti karena pagi-pagi tadi bikin powerpointnya jadi kepaat gitu kan. Tidak menyalahkan orang lain, tidak mendominasi. Oh ya nasib, mengapa begini? Ini semua salah emakku. Kenapa ya mungkin emakku gak makan vitamin, gak dapat suplemen, gak posyandu. Dia gak jalanin itu. Dan apalagi dia tidak melakukan hal yang buruk. Ngapain ini? Udah kesakitan, udah penyakit, mendingan mati. Sebelum mati senang-senang bikin dosa dulu. Tahu urusan surga atau neraka urusan nanti. Orang yang tidak gampang menyerah, dia akan menjadi orang yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Walaupun tidak gampang menerima keadaan, tapi dia bisa. Karena apa? Dia udah mengganti dia punya pola pikir, cara pandang dia terhadap dirinya dia. Kayak dia menyalahkan nggak
nggak bilang, "Mak, udah ganti nama saya," atau gimana gitu. Tapi apa dilakukan? Yabes berdoa. Karena dia doa adalah yang bisa mengubahkan keadaan. Dia tahu bahwa doa itu mengubahkan keadaan. Doa itu memberikan ketenangan. Di Petrus menyatakan keadaan diaman itu akan sulit, makanya kita harus tenang agar bisa berdoa. Karena segala sesuatu bisa Tuhan lakukan. Apa yang tak mungkin bagi manusia, Allah akan lakukan. Hanya kita bisa percaya. Dia tahu udah punya penyakit, kita nggak dijelasin penyakitnya apa gitu atau apa. Tapi yang namanya orang yang penyakit pasti punya kelemahan. Orang punya kelemahan sulit untuk bekerja atau gimana. Jadi modalnya cuma satu, percaya dulu sama Tuhan. Walaupun ya mungkin dia ngelamar nih, datang ke kita, namanya siapa Pak? Yabes. Waduh, kutuk nih namanya nih, penyakit. Lu bawa penyakit ke sini, mungkin diusir gitu. Dia tahu itu, tapi dalam keterbatasannya dia mungkin dia membatasi imannya, dia berdoa. Kenapa? Jalan satu-satunya adalah percaya kepada Tuhan. Kadang ketika hidup kita sudah tidak menentu arah, sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita untuk dekat dengan Dia, untuk kita berdoa, berkomunikasi. Nah makanya itu, Yabes dia tahu kalau saya pakai mulutnya untuk bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, berdominasi, mungkin sakitnya akan menjadi lebih buruk. Kenapa nggak saya datang kepada Tuhan? Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang namanya ikut Tuhan Yesus seperti begini. Ya nggak mungkin menjadi mungkin. Air menjadi anggur, ngasih dengan 5 roti 2 ikan bisa ngasih ribuan orang, pendarahan bisa stop. Ada mukjizat di sini. Nah, Yabes tahu banget bahwa dia harus berdoa. Nih, ada sebuah cerita dalam Perjanjian Lama mengenai Yakub. Artinya nama Yakub adalah penipu atau menarik duit. Suatu kali setelah menyeberangkan istri dan anaknya menyeberangi sungai Yabok, dia tinggal sendiri. Firman Tuhan mengisahkan dalam Kejadian 2 nanti bisa dibuka. Yakub bergumul dengan seorang laki-laki, dan waktu begitu kuat dengan orang itu, maka laki-laki itu memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Dia berantem dengan seseorang yang akhirnya membuat dia menjadi cacat. Lalu Allah berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu orang itu berkata bahwa dia akan memberkati Yakub, dan mulai hari itu namanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Kira-kira apa yang membuat Yakub bilang, kamu gak boleh pergi? Padahal dia udah bikin cacat. Dia bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika kau tidak memberkati aku. Yakub belajar bahwa apapun keadaannya, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan keadaannya dia. Makanya dikatakan namanya berubah dari Yakub menjadi Israel, dari penipu atau pemegang tubit. Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel yang artinya pangeran Allah. Hidupnya dikuasai oleh Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian Yakub memberi nama Patut Piniel. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita masih pakai logika kita, Yakub berpikir, ya udah, kalau kamu mau pergi aja, seperti begitu. Tapi Yakub tahu dalam permasalahan juga pasti ada berkat Tuhan. Dia tahu siapa yang mendatangi dia, makanya dia nggak pergi. Nah, tadi dikatakan di satu hari, Yabes memiliki banyak saudara, dan kita baca Yabes itu lebih dimuliakan, dalam bahasa lain lebih dihormati dari saudara-saudara yang lain. Kenapa Yabes lebih dihormati? Kenapa dia lebih dihormati? Padahal dia seorang yang punya latar belakang sakit penyakit.
namanya jelek. Mungkin karena nama Yabes, mungkin bisa gini, misalnya saya, karena saya seorang pecandu narkoba, keluarga saya jadi malu gitu. Jadi merasa jauh dengan orang lain akibat perilaku saya. Tapi Yabes, dia dikatakan lebih dihormati dari saudara-saudari. Dia nggak diceritain dia kaya atau bagaimana. Dia diberkati sering datang dari surga, giro berapa juta cek gitu, enggak ada begitu. Nah, di Kisah Rasul 5 itu bersabda kebiar tentang Musa dan oleh rasul-rasul dia akan melihat tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serang dan persaudaraan erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kenapa? Karena Yabes menjadi saksi kesetiaannya kepada Tuhan. Orang melihat pekerjaan Tuhan lewat diri Yabes. Nah, kalau kita punya mental yang tidak gampang menyerah, kita giat berdoa, kita akan menjadi saksi. Setiap kebaikan Tuhan, kita jangan ngomong Tuhan nggak baik. Kita bangun pagi, kita masih bisa makan, itu kebaikan Tuhan gitu loh. Tahu kan kita banyak orang yang nggak bisa makan di luar sana. Banyak orang yang untuk makan aja bunuh-bunuhan gitu loh. Sekarang tuh terjadi gitu loh. Kita walaupun tidak mewah, kita masih bisa makan. Dan kita harus bersyukur gitu. Dan makanya harus diceritakan tentang kebaikan Tuhan. Apapun itu, kita jangan bilang nggak ada kebaikan Tuhan, nggak ada pun sedikit kebaikan Tuhan dalam diri saya. Nah, menjadi saksi. Kenapa ya bisa dihormati dibanding saudara lainnya? Karena dia menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana seorang yang awalnya penderitaan, kesakitan, akhirnya Tuhan ubah hidupnya menjadi diberkati karena satu perjuangan dalam doa yang luar biasa sehingga dia berhasil dan berkati Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, selalu bersama Tuhan tuh endingnya tuh selalu kemenangan. Selalu bukan bicara hidup yang berkelimpahan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini mungkin kita dianggap rendah orang, di stigma, di apapun gitu. Ya kalau kita nggak masih begini-begini aja, ya akan terus begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan saya, yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya, makanya kita akan menjadi saksinya. Saya kemarin cerita gimana saya sekarang misalnya tiap Kamis saya itu harus ikut doa, gitu. Ikut doa sama Tuhan sekota. Kemudian saya ditunjuk untuk jadi panitia. Jadi di flyers ada nama saya, Kebangkitan Doa Nasional tanggal 20 itu nama saya Reinhard Siagia untuk mengalami. Kalau saya pikir siapa saya, gitu. Yang namanya dosa melekat, yang namanya rendahin orang. Tapi saya jadi seperti itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, singkat cerita, yang pertama jangan menyerah dengan hubungan dan keadaan, miliki iman termenang. Udahlah, saya nggak mungkin, saya mau udah begini nggak bisa berubah. Batu yang keras, batu yang luar biasa keras, kena air terus saja bisa berubah betul. Apalagi kita. Dengan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dengan lembut pasti akan mengubah. Yang kedua, jangan bersungut-sungut tapi rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Jangan mendumel terus. Kalau mendumel, hati menjadi panas, pikiran menjadi kacau, serba salah semuanya langsung. Bahkan memandang diri kita juga menjadi salah. Nah yang ketiga, mari kita sama-sama menjadi saksi atas sebagai Tuhan karena Dia pasti memulihkan. Amin. Jadi Yabes itu saya belajar ternyata bukan mamanya yang doain, dia yang berdoa.
Dia yang berdoa. Ini kan sok gitu, kalau kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dia yang diberkati buat apa? Lebih luas lagi bisa menjadi saksinya Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dia tahu bahwa dalam kesendirian dia akan gagal, dan dia minta perlindungan Tuhan dari malapetaka. Karena apa? Malapetaka ini kan gak hanya tabrakan, ditabrak kucing atau apa gitu. Kita menjadi sombong ketika dipakai Tuhan, berkati. Nah itu malapetaka juga gitu loh. Nah kemudian apa? Dia bilang, saya nggak mau jadi sakit lagi. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Harusnya kalau orang sakit kita masih fokus minta apa? Kesakitan, disembuhkan dulu. Dia enggak. Tapi apa? Dia minta panggilan. Apa yang Tuhan mau dari saya yang saya kerjakan. Oke, kalau untuk menjadi saksi, saya minta diberkati. Biar saya bisa jadi saksi, diberkati gak hanya uang. Tapi apa? Keberanian bicara, menjadi saksi, punya ilmu yang cukup, punya perilaku yang bagus. Lalu dikatakan dia minta berlimpah-limpah, tapi selaras dengan memperluas daerahku. Dia minta berkat yang berlimpah untuk apa? Biar pekerjaan Tuhannya lebih gede lagi. Bukan buat dia beli sesuatu, tapi untuk nama Tuhan dimuliakan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya minta tolong Jimmy bagikan